Shalom, jumpa bersama saya lagi di Kelavos Sukacita. Dalam kesempatan hari ini, saya akan membagikan bagian firman Tuhan untuk kita sekalian. Dan ternyata bagian firman Tuhan yang hendak kita pelajari terdapat di dalam Hagai pasal 1, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Sebelum membaca firman, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Ya Allah, firman yang hidup yang telah memanggil kami di dalam kehidupan bersama, yang menghidupkan dan dihidupi oleh firman Tuhan sendiri. Datanglah dan bicaralah kepada kami sekalian, karena kami siap dengar akan apa kata firman Tuhan bagi kami saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hagai pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8 firman Tuhan berbunyi, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, saudara, untuk kita sekalian di saat ini. Bagian firman Tuhan ini adalah bagian daripada bagaimana sang Nabi Hagai sendiri menyatakan tentang pembangunan rumah Allah untuk kaum Israel. Apa yang menjadi solusi dari Hagai sendiri untuk umat Israel? Solusi yang diambil adalah firman yang telah disampaikan oleh Tuhan kepada Hagai untuk hendaknya disampaikan kepada umat Israel tentang bagaimana membangun rumah Allah. Jangan sibuk dengan kepentingan sendiri. Jangan sibuk dengan hal-hal yang lain. Tetapi hendaklah hal tentang rumah Allah ini penting untuk umat. Ini merupakan bagian daripada peringatan setiap kali umat itu berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Mereka yang harus buat pertama adalah membangun rumah Allah. Solusi dari sang pengendali berkat ini sebenarnya bagian tema besar yang diambil untuk dua ayat yang telah dibacakan tadi. Bahwa sebenarnya untuk mengalami kasih karunia Tuhan, saudara, itu bukan hasil usaha kita semata. Karena sebenarnya kasih karunia Tuhan itu adalah pemberian cuma-cuma yang telah diberikan Allah kepada manusia. Bukan karena jasa baik, bukan karena perbuatan baik. Dan karena itu tidak boleh seorang pun dapat menjagokan dirinya atau dapat mengatakan bahwa dia hebat, dia kuat, dia gagah. Tetapi hendaknya seluruh struktur kehidupannya dibangun berdasarkan firman Tuhan. Artinya, apa yang telah ia peroleh dari hidupnya itu adalah kasih karunia Tuhan. Sehingga kasih karunia Tuhan itu adalah bagian penting dari seluruh kehidupan umat saat mereka mengalami penghukuman atau mereka dalam suatu dosa yang besar. Kasih karunia Allah itu adalah pemberian Allah kepada manusia secara cuma-cuma, karena Allah ingat akan perjanjian kasih-Nya di dalam Kristus. Kita ingat bahwa di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Karena dalamnya kita mengalami segala kepenuhan Allah. Artinya, saudara, bahwa apapun kita, siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, apapun buruknya hidup kita, tetapi di dalam Kristus Allah telah melihat kita. Karena Ia melihat Kristus, sehingga segala kepenuhan itu berada dalam kita, yang disebut juga itu dengan kasih karunia Allah. Dengan demikian, saudara, bahwa gambaran seperti inilah yang tercermin dari suatu ajakan sang Nabi kepada umat untuk kembali melihat diri, kembali mengevaluasi diri. Apakah yang salah, apakah yang masih kurang, yang belum ada untuk dilakukan, terutama untuk Tuhan. Saya katakan sekali lagi di sini, saudara, semua hal dalam hidup ini penting. Kita bisa buat ini dan itu karena kita merasa itu penting. Tetapi tidak semua hal itu menjadi yang prioritas. Karena yang menjadi prioritas itu adalah Allah dalam seluruh kehidupan, setiap hari, dimanapun kita berada. Dengan demikian, saudara, bahwa kepastian akan janji Tuhan, janji Allah, itu harus menjadi ya dan amin dalam kehidupan setiap orang percaya. Harus menjawab seluruh kebutuhan setiap orang percaya. Karena mengutamakan Tuhan itu adalah bagian penting. Itu prioritas sebenarnya. Mengutamakan Tuhan itu prioritas. Dimanapun kita berada, kita mau buat ini dan itu, kita mau melakukan apa saja di sepanjang jalan kehidupan kita, mengutamakan Tuhan atau memberi prioritas kepada Tuhan, ini hal yang penting sekali dari semua yang penting dalam hidup ini. Dengan demikian, saudara, kalau selama ini kita masih merasa bahwa kita seakan-akan bekerja lebih banyak, kita seakan-akan berusaha lebih banyak, bekerja keras, mencari ini dan itu, tetapi pada akhirnya
kita mendapatkan sedikit. Itu perlu dievaluasi kembali. Kata Hagai di sini adalah kembali dan lihatlah dirimu. Apakah yang masih kurang? Ternyata untuk melakukan semua yang terbaik dalam hidup ini, Allah itu prioritas dari segala-galanya. Allah itu utama dari segala-galanya. Dengan demikian, apa yang menjadi capaian kita, apa yang menjadi target kita, apa yang hendak kita cari hari ini, itu bukan karena kita kuat, gagah, atau itu karena kita hebat, tidak. Tapi semua itu karena kasih karunia Allah. Mengutamakan Allah itu adalah prioritas setiap orang percaya. Tuhan memberkati saudara dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bersyukur kami Tuhan karena telah dengar firman-Mu. Ajar kami untuk memprioritaskan kehidupan kami di atas dasar firman Tuhan, supaya kami mendapatkan sesuatu yang Allah janjikan dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.